Perkembangan Islam di Pulau Jawa dimulai sejak awal abad ke-11 atau saat akhir perkembangan agama Hindu-Buddha. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang memudahkan penyebaran Islam. Perkembangan Islam berlangsung dengan berbagai sektor, yaitu politik, kesenian, perdagangan, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Jawa dikembangkan oleh Wali Songo. Wali Songo terdiri dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak atau Sunan Giri, Raden Maulana Magdim Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Raden Said atau Sunan Kalijaga, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, Raden Prawoto atau Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan proses pengajaran yang mereka mulai kepada anak-anak hingga orang tua di surau atau teras halaman rumah masyarakat. Setiap wali memiliki cara tersendiri untuk menjalankan dakwahnya di berbagai daerah. Sunan Ampel atau Raden Rahmat memiliki jasa atas penyebaran Islam di wilayah Surabaya. Beliau memiliki pondok pesantren di daerah Denta yang bernama Pondok Pesantren Ampel Denta. Makan ora ono pengaweruh iku lana kedue kita bihi kelawan mah iku lana kedue kita bihi kelawan mah. Di Surabaya terdapat suatu kampung yang berada di perbatasan antara Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Wonocolo, yaitu di Sidosermo dan Sidoresmo. Pada masa kini, kampung ini dikenal dengan nama Kampung Dresmo atau Dresmo Dalem. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pondok pesantren sendiri merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, di mana semua siswa atau santri di pesantren tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru, atau dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama yang digunakan untuk tempat menginap para santri. Kampung Dresmo pada masa dahulu merupakan hutan belantara yang sangat angker di Wonokromo. Tidak ada yang berani dekat maupun masuk ke dalam hutan ini. Namun, Syahid Ali Akbar menjadi satu-satunya orang yang berani masuk dan membabati hutan ini. Lalu, ia membuat tempat tinggal dan tempat penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Kampung Dresmo ini dari saya ini sudah 7 turun. Jadi mbak saya yang pertama itu Sulaiman di Mojagung. Kemudian Sulaiman Mojagung itu di sini punya anak namanya Ali Akbar. Ali Akbar itu lahirnya tidak diketahui. Terus Ali Akbar ini punya anak namanya Ali Ashor. Kemudian Ali Ashor punya anak namanya Mujahid. Punya anak lagi namanya Bakir. Kemudian lagi Bakir punya anak namanya Toha. Kemudian Toha ini punya anak Mansur. Terus kemudian Mansur ini punya anak Muhajir ini kemudian baru punya anak saya. Nah itu Surabaya mati belum. Nah ini waktu itu Kampung Dresmo itu belum ada. Terus kemudian yang dimulai Ali Ashor ini, bahasa yang ke-7 ini punya murid 5. Terus akhirnya di kampung ini terkenal dengan Dresmo yang deres limo.
Deres itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu belajar. Sinau. Iya. Nah itu. Deresmo. Dalam bahasa Arab artinya dirosa. Deresmo yang deres limo. Jadi yang sinau limo. Gitu ya. Itu artinya sini namanya deresmo. Lalu untuk pondok pesantren An-Najiyahnya sendiri sejarahnya bagaimana? Ini dulu itu gedung itu ya biasa-biasa saja. Santri A bertempat di gedungnya A, santri B bertempat di gedung B. Nah ini terserah ikut di gedung mana saja. Cuman ngajinya itu lebih tertentu ke Kiai A kalau seneng A, tapi ngaji kemana saja bisa. Nah, kemudian ada partai Islam 2. Ada partai Islam 2 itu ya pecahannya Masyumi itu kan NU ya. Akhirnya ada Masyumi dan ada NU. Akhirnya demokrasi orang Drosmo ini ada yang ikut Masyumi, ada yang ikut NU. Akhirnya salah satu pesantren yang mengarah ke Masyumi itu dikasih nama. Akhirnya pesantren-pesantren yang kiainya itu arah demokrasinya itu ke NU, akhirnya dikasih nama. Asalnya ada namanya ya santri Drosmo, ada yang mengatakan santri Josermo. Kalau orang Madura santri Dresmak. Gitu. Lalu dalam bahasa Arabnya Drosmo itu ada yang mengatakan Darussama. Darussama itu kampung langit. Artinya kampung langit itu orang-orang yang di sini itu orangnya itu religi. Itu sehingga di sini dikatakan Darussama, kampung langit. Itu. Lalu menurut Kiai ini apa yang menarik dari pondok pesantren An-Najiyah ini? Ini yang menarik itu gini ya. Orang tua mereka itu dulu pernah mondok di sini, kemudian ya sukses ya menurut ukuran mereka. Artinya anaknya dilanjutkan di sini. Jadi yang mendatangkan ke sini itu bukan anaknya tertarik kemudian mondok di sini, itu dari orang tuanya. Kemudian orang tuanya merasakan, akhirnya diteruskan. Nah, di sini ini ada wirid, yang wiridnya itu supaya anak kalau keluar dari sini itu cepat kawin dan bernasib. Ya, bernasib. Artinya suaminya itu ya, artinya hidupnya itu sakinah mawaddah warahmah. Itu ada wiridnya itu. Nama saya Muhammad Arif Badrus, biasa dipanggil Badrus gitu. Saya dari Pondok Pesantren Al-Badar. Kalau menarik dari Drosmo ini ya, Drosmo itu sebuah kampung pesantren ya, kampung pesantren yang dimana satu kampung ini masih ada jalinan keluarga. Jadi kita itu timbulnya pondok-pondok yang ada di Drosmo ini adanya Mbah Buyut kita, Mbah Sayyid Ali Asghar atau Binda Sayyid Ali Akbar. Jadi dari beliau turun, akhirnya beliau punya keturunan, akhirnya semua keturunannya itu bisa memberikan pondok-pondok yang ada di sini. Untuk menurut kakak sendiri, apa yang menarik dari Pondok Al-Badar? Kalau menarik Pondok Al-Badar ya? Yang berbeda dari yang lain? Yang berbeda, yang pertama kita punya Sholawat Badar. Sholawat Badar itu yang nyiptain Kiai Haji Abdul Qahar selaku pemilik pertama dari Pondok Pesantren Al-Badar dan bertahan hingga sampai saat ini. Selain itu ada Rotibul Haddad juga. Kebetulan kalau Sholawat Badar itu tadi dilaksanakan setiap malam Selasa sama malam Jumat. Kalau Rotibul Haddadnya di malam Rabu. Jadi kalau setelah sholat Isya, kalau di hari malam Selasa itu tidak ada ngaji, tapi diganti dengan sholat Badar tadi. Kalau di malam Jumat juga pun begitu. Dari sini yang dapat kita simpulkan adalah Jawa Timur memiliki peranan yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Terbukti dengan adanya Wali Songo. Dan di Surabaya sendiri penyebaran agama Islam berkembang dengan dunia pendidikan. Bisa dibuktikan dengan didirikannya pondok pesantren, terutama di kampung Drosmo ini. Inilah Mekahnya Tanah Jawa.